sebelum kita bahas lagi nih, sebelum kita tanya sama guru-guru kita lagi, ada tayangan menarik nih. Kita saksikan dulu sama-sama, yuk silakan. Ada topi, ada sendalnya. Nggak mau. Biar sekalian dia ngeliatin nih anaknya sama istrinya lagi hamil. Jangan. Jangan saya. Jangan saya kamu. Nih. Aja kita kalau masuk sini. Kamunya awas. Kalau nggak pakai ketut kamunya awas. Mana? Nggak usah ngebelain dia ya. Enggak dibelain. Papi, mami nih lihat kelakuan anaknya. Jangan kayak kekerasan dong kakinya. Ini rumah siapa? Bukan rumahnya dia loh. Bukan rumahnya Alurnya dia. aja kok kesini. Ya Allah, Nur. Baru perempuannya gampangan. Ya Allah. Iya. Bu Anta sudah suruh lapor security kalau sampai perempuan itu ada di sini. Ada, perempuannya ada. Ya Allah, Mbak. Aduh, astagfirullahaladzim, nauzubillah. Mudah-mudahan permasalahannya sudah selesai, bisa dibicarakan baik-baik. Ustadz Bani, Afwan, ini bicara soal kebahagiaan rezeki. Banyak yang bilang kalau pernikahan itu juga adalah sebuah rezeki dari Allah. Cuma kalau habis nonton tayangan barusan agak bingung juga ya gitu. Kasihan juga gitu, tadi saya lihat katanya istrinya lagi hamil. Nah ini kita pernah mendengar atau sering mendengar kata-kata pelakor atau perebut laki orang. Nah ini mohon maaf berarti itu juga bisa dinamakan merebut kebahagiaan orang lain. Kayak ya merebut kebahagiaan istri sahnya. Namun dalam Islam tindakan seperti apa nih yang harus dilakukan jika suami atau pasangan kita dirampas secara paksa? Mohon penjelasannya Ustadz nih. Masya Allah, terima kasih pertanyaan luar biasa nih. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam, serta guru-guru kami dimanapun berada. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Imam Qurtubi mengatakan, rizki itu adalah masahal intifa'u bihi halalan kana wa haraman. Rizki itu adalah segala hal yang bisa dimanfaatkan. Baik untuk yang halal ataupun yang haram. Ya kalau dengan yang haram berarti rizki yang haram. Yang halal untuk yang halal. Jadi rizki tidak terbatas pada materi kata Imam Qurtubi. Tapi juga bisa menyangkut hal-hal yang bersifat maknawi. Kita punya uang, kita punya rumah, kita punya kendaraan dan seterusnya itu adalah rizki betul. Tapi juga kita mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kesehatan, rasa damai. Itu juga rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita nauzubillah min dzalik, bukan kita lah orang ya, mengambil dan merebut kebahagiaan orang lain itu termasuk merampas rizki menurut Imam Qurtubi. Makanya Rasul melarang betul, la yakhtub ahadukum fi khitbati akhihi. Tidak boleh melamar seorang wanita yang sudah berada dalam khitbah saudaranya yang lain. Belum nikah dia baru dilamar, kita nggak boleh tuh datang merebut. Apalagi ini sudah sah menikah, lalu setelah itu mau diambil. Nauzubillah min dzalik. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya Allah nauzubillah min dzalik, semoga Allah hindarkan rumah tangga kita semua deh. Allah selamatkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tapi saya ingin nasihat secara pribadi dan juga mungkin jamaah sekalian dimanapun berada. Allah ini menamai pernikahan itu sebagai misaqon ghalizo dalam surat An-Nisa ayat 21. Apa arti misaqon ghalizo? Misaqon ghalizo itu artinya perjanjian yang sangat agung dan sangat kuat. Allah sebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Misaqon ghalizo ini. Pertama untuk hubungan suami istri, rumah tangga. Yang kedua adalah perjanjian Allah dengan para nabi dan rasul, wabil khusus ulul azmi minar rusul. Nabi yang the best pilihan. Yang ketiga perjanjian dengan Bani Israel. Sampai diancam, kalau enggak kalian ambil, ditimpakan oleh Allah dengan bukit Tursina. Nauzubillah min dzalik. Apa artinya? Berarti pernikahan ini adalah sesuatu ikatan perjanjian yang agung luar biasa. Kita ketika akad ijab kabul bukan hanya mengambil anak ini dari orang tuanya. Tapi kita sudah melibatkan Allah dalam proses pernikahan itu. Maka kalau nauzubillah ada orang main-main dalam rumah tangga, main-main dalam pernikahannya, dia sedang coba-coba mempermainkan Allah. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Lalu bagaimana Ustaz? Nauzubillah sudah terjadi ini, gimana caranya? Nah, ini memang ada beberapa trik ya. Yang pertama itu adalah kendalikan emosi. Ini ngomong gampang, prakteknya mungkin berat juga. Betul sekali Ustaz. Kendalikan emosi, sabar. Karena marah-marah tidak menyelesaikan masalah. Yang kedua kita coba introspeksi. Kenapa pasangan kita sampai melakukan itu? Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang perlu diperbaiki dari saya. Yang ketiga diskusikan dengan serius dengan pasangan ini. Diskusikan, tanya kenapa kau melakukan itu? Apa kurangku? Di mana salahku? Dan seterusnya. Baru setelah itu kalau dia sudah mengaku, kita nasihati, lalu kita berbuat lebih baik lagi. Oke, saya akan perbaiki. Tapi jangan lupa cari pelakunya itu. Di mana dia peringatkan, kamu jangan mengambil kebahagiaan saya, kamu jangan merebut. Karena Allah bisa saja membalas itu, relakah kau nanti anakmu, keluargamu, bahkan dirimu sini diambil kebahagiaannya. Nauzubillah min dzalik. Lalu kalau sudah itu saya lakukan Ustaz, tapi juga enggak berubah, bersikap yang tegas. Ini gimana nih? Mau dilanjutin apa kagak nih?
Sampai tegas seperti itu. Kalau masih nggak berubah juga, maka Allah memberikan jalan keluar, boleh menuntut untuk cerai. Tapi nauzubillah. Aduh, Allah ta'ala alam nauzubillah. Memang permasalahan rumah tangga ada aja ya godaannya. Betul. Mau yang itu baru nikah 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan yang udah puluhan tahun juga ada aja permasalahannya.